Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, kerabatnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang berani mengambil keputusan. Banyak yang mengambil keputusan, sedikit yang benar-benar mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang istiqomah. Banyak yang istiqomah, sedikit yang ikhlas. Semoga kita semua bisa merespon apapun takdir, peristiwa yang Allah berikan kepada kita dengan hati yang ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar jamaah sekalian, sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga semakin sehat, semakin bertakwa, semakin bahagia, semakin cerdas, semakin ikhlas, dan semakin tua ya. Amin. Kok nggak ada yang amin? Amin, amin ya. Semakin tua berarti tambah usianya, betul ya? Ya, bukan wajahnya tambah kelihatan tua, usianya tambah tua ya. Kalau nggak ada aminin berarti siap mati sekarang kan. Baik, jemaah sekalian, tema kita hari ini Amazing of Respond ya, melatih respon pertama menghadapi berbagai peristiwa. Bagaimana ketika ada peristiwa yang kita inginkan ataupun peristiwa yang tidak kita inginkan hadir dalam kehidupan kita, kita latih dengan respon yang positif. Khair ya. Ya, sekedar informasi buat jemaah sekalian, bagi yang berminat mengikuti training letting flow terapi, insyaallah batch ketiganya ada pada tanggal 16 November 2024. Jemaah pasti pernah lihat smartphone yang hang ya, betul ya? Ya. Kenapa kira-kira smartphone itu sampai hang itu kenapa kira-kira? Kunaon? Kenapa? Kebanyakan data ya, banyakan informasi ya, RAM-nya kecil ya, memorinya juga kecil. Nah, itu mudah hang, loading ya. Ketika ada informasi masuk, responnya juga lambat. Buka WA, ya apalagi buka YouTube, ya itu lambat itu keluarnya kan. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan data, kebanyakan informasi. Akhirnya responnya loading, ya lambat, ya slow respon. Ya. Kenapa? Karena memang banyak hal-hal yang nggak penting yang diserap. Ya. Pernah lihat manusia yang hang? Pernah ya. Ya, kenapa manusia sampai hang? Sama kurang lebih jawabannya begitu. Karena kebanyakan data, kebanyakan informasi yang diterima, ya. Walaupun mungkin kita anggapnya itu ilmu, anggapnya. Tapi ketika informasi itu, ilmu itu nggak bisa diamalkan, itu biasanya masih berupa informasi. Ciri-ciri ilmu itu tinggal diamalkan. Kalau informasi masih harus diolah jadi ilmu baru diamalkan, begitu. Ya. Agak beda sedikit informasi dan ilmu. Informasi itu bahan mentahnya, ilmu itu siap pakai, itu ilmu. Makanya orang yang kebanyakan informasi, jiwanya itu berat, mager bawaannya, malas gerak. Ya. Jadi bapak-bapak ya, adik-adik di sini kalau sering scroll medsos, TikTok ya, habis itu kan kebanyakan informasi, habis itu pasti mager, malas gerak. Karena nerima informasi. Ya, akhirnya jadi hang gitu. Loading ya. Anak-anak sekarang kan kalau diminta tolong sama orang tuanya, "Nak, bantu ibu pergi ke sini, bantu ibu bawain ini." Ntar bu, ya. Nah,
Entar terus. Kenapa? Mager, malas gerak, kebanyakan informasi. Tapi kalau ilmu, nah itu bikin ringan, itu bedanya. Ya. Nah, kenapa manusia itu hang sama? Kebanyakan informasi, kebanyakan data, sedangkan dadanya sempit. Ruang penampungannya sempit. Sama dengan handphone, kebanyakan data, tapi ROM dan RAM-nya kecil. Ya. Akhirnya mudah hang. Oke, ya. Maka dalam sebuah hadis sebutkan, barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah tidak melihat hak-hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit. Nah, ini 4 penyakit ini hang semua nih. 1, kebingungan yang tidak putus-putusnya, loading terus. Ya, nggak putus-putus. 2, kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya. 3, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. 4, khayalan yang tidak berujung. Nauzubillahi min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit slow respon, penyakit mager, penyakit loading, ya. Khair. Nah, jadi manusia akan hang itu seperti yang pernah saya sampaikan, batu itu terbawa tubuh, baper itu terbawa perasaan, bapik terbawa pikiran. Nah, batu terbawa tubuh, belum apa-apa mukul sukanya. Nah, itu terbawa tubuh tuh, ya. Kalau baper terbawa perasaan, kalau bapik terbawa pikiran. Terbawa pikiran tuh overthinking, ya, cemas, anxiety. Nah, itu terbawa pikiran tuh, ya. Karena kebanyakan menerima informasi yang memenuhi space memory dan lupa mengolah informasi tersebut menjadi ilmu, sehingga dada pun menjadi sempit. Akhirnya jadi slow respon, bawaannya mager, ya. Khair. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, respon seseorang atas ujian hidup yang datang, ya, baik itu ujian kenikmatan ataupun ujian kepahitan, ya, akan sangat dipengaruhi oleh kelapangan dada orang tersebut. Ya. Walaupun banyak informasi yang diterimanya, ya, tapi kalau dadanya lapang atau ROM-nya besar, misalnya 500 sekian giga kan gitu, ya, Masya Allah, ya, maka itu nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah udah dadanya sempit. Dadanya sempit itu kan karena kebanyakan kotoran, banyak maksiat, banyak dosa, sehingga dadanya jadi sempit, terus menerima informasi-informasi yang banyak negatif, akhirnya slow respon, bawaannya su'uzon. Susah untuk memilah mana yang tepat, mana yang sesat. Ya. Susah untuk memilah ini nikmatnya, nikmat di saat yang tepat, apa nikmat di saat yang sesat. Nikmat di saat taat atau nikmat di saat maksiat, ya. Sehingga apa? Sehingga hidupnya menjadi tidak nyaman. Maka penting dalam merespon itu pastikan, ya, sebagaimana pernah saya sampaikan di sini materi yang judulnya, kalau jamaah ingat nanti boleh dicek di YouTube-nya Al Hidayah ini, judulnya Afala Ta'qilun, ya. Apakah kalian tidak berpikir, ya. Jadi ketika berpikir itu harus tepat dulu. Setelah tepat, kita harus merasa nikmat dengan yang tepat tersebut. Setelah itu baru kita boleh melakukan satu dengan cepat. Tepat, nikmat, cepat. Nah, ini pola berpikir. Tepat ini dari neokortek, nikmat ini dari sistem limbik, cepat ini dari batang otak. Kalau masih ingat, ya. Ada neokortek, ada sistem limbik, ada batang otak. Maka merespon sesuatu itu, kita boleh menikmati respon itu ketika kita sudah meyakini bahwa itu sesuatu yang tepat. Jadi nikmatnya tuh nikmat yang tepat, baru kita bisa melakukan dengan cepat. Jangan asal merespon dengan cepat, tetapi tidak tepat dan tidak nikmat. Ya, contoh, yuk bareng-bareng jamaah sekalian. Tasbih, tasbih. Subhanallah, tuh kan nggak tepat nih responnya nih. Ini contoh respon yang nggak tepat, ya. Walaupun mungkin nikmat, ya. Maka respon itu harus tepat dulu, ya, tepat dulu, habis itu baru nikmat, gitu, ya. Baru boleh cepat. Ini kan tadi yang penting cepat, betul, ya. Nah, yang penting cepat, ya. Maka merespon sesuatu itu tepat dulu, udah tepat, kita bisa menikmatinya, lakukan dengan cepat. Ya, bukan sekadar cepat. Karena cepat ini batang otak reptil. Kalau nikmat, sistem limbik. Kalau neokortek ini otak manusia, sistem limbik ini otak mamalia. Kalau neokortek ini otak manusia, dia bawanya tepat atau sesat, benar atau nyasar, kan gitu. Oke. Bagaimana kita agar memiliki respon yang TNC ini, tepat, nikmat, cepat?
Oke, kita boleh tes dulu ya jamaah sekalian ya. Tes respon otomatis PBS ini pikiran bawah sadar. Ya. Apa yang pertama kali terrespon di pikiran jamaah ketika mendengar, melihat, merasa atau mengingat kata-kata yang akan saya munculkan? Gak usah ragu-ragu, keluarkan saja yang diingat pertama kali. Ya. Ini kalau dalam survei namanya top of mind. Nah gitu, top of mind yang pertama kali. Contoh, ya dulu waktu saya kerja di PT Akurasi Primadata namanya itu, jadi suka mensurvei untuk mengetahui brand awareness ya, kesadaran orang tentang merek dengan bertanya, sebutkan apa yang pertama kali kamu ingat ketika saya mengatakan mobil keluarga, apa merek yang kamu ingat? Kijang kan dulu mah gitu, Kijang ya. 50% lebih jawabannya adalah Kijang ya. Oke ya. Nah, nanti jamaah sekalian, apa yang pertama kali teringat ketika saya mengeluarkan kata ini ya? Boleh dijawab ya. Apa yang pertama kali teringat ketika mendengar kata hujan? Basah. Hah? Basah ya. Apa yang paling pertama kali teringat? Kalau yang diam berarti nggak punya ingatan apapun ya. Apa ya? Gitu berarti masih apa ya begitu ya. Nah, respon pertama ini penting kita latih. Yuk, coba. Apa yang pertama kali teringat ketika petir tadi udah agak telat itu, udah lama, harus langsung ya. Yang pertama kali teringat ketika saya mengatakan kata Islam, damai, sholat. Oh, Islam itu Isa, subuh, lohor, asar, maghrib, Islam. Ya. Apa yang pertama kali teringat? Ya, nggak usah ragu-ragu Pak ya. Ketika saya mengatakan ibadah, ikhlas, sholat. Oke. Apa yang pertama kali teringat ketika saya mengatakan kata anak-anakmu? Soleh. Yang diam ini ragu-ragu nih anak-anak saya itu. Aduh. Apa yang paling pertama kali teringat ketika saya mengatakan pasangan hidup? Oh, setia. Pokoknya pasangan hidup harus setia. Saya boleh nambah? Nggak gitu Pak ya. Apa yang pertama kali teringat ketika saya mengatakan kata kehilangan? Oke ya. Nah ini penting ya. Kenapa respon pertama ini penting? Karena respon pertama itu berasal dari pikiran bawah sadar. Kenapa itu menjadi penting? Karena pikiran bawah sadar itu, kalau menurut para pakar, kekuatan doanya itu sampai mencapai 88%. Sedangkan dari pikiran sadar itu 12%. Berarti respon pertama kita itu doa. Misalnya ketika hujan, rizki tambah misalnya. Berarti ketika setiap hujan turun, kita sudah melatih respon, berarti ini tanda-tanda rizki sedang bertambah. Kita kan hujan, jemuran. Ya udah aja hujan hubungannya sama jemuran. Nggak jadi doa hujannya gitu. Ya, hujan basah, ya memang hujan mah pasti basah. Bagaimana respon pertama kita ini? Positif. Ya. Islam damai. Islam damai, bagus tadi. Islam itu memang artinya salah satunya adalah damai. Islam selamat. Jadi kalau saya mau selamat, saya beragama Islam. Ya. Ibadah nikmat. Ya. Ibadah terpaksa, nah kan beda kan? Beda. Ya. Respon pertama kita ibadah nikmat. Ya. Anak-anak solehah. Ya. Anak-anak bermasalah. Ini respon pertama kita nggak bisa bohong kan? Ketika respon pertama itu hadir, apalagi terucap, ya itu jadi doa. Maka kita latih respon kita, ya. Pasangan hidup tambah solihah, ya. Setia, bagus tadi, ya. Kehilangan Allah ganti dengan yang lebih baik. Respon pertamanya begitu. Kehilangan Allah ganti dengan yang lebih baik. Udah jadi respon pertama tuh. Ya. Nah, ketika itu jadi respon pertama, itu doanya mustajab. Karena doa yang sudah tersimpan memang di pikiran bawah sadar kita. Oke ya. Oke ya. Respon. Kok gitu Kang Zen? Oke, kita mulai masuk ke materinya. Tadi prolognya. Jamaah sekalian pernah melihat kendaraan yang menyerobot lampu lalu lintas nggak? Oh sering. Ada pelakunya di sini?
ya, menyerobot lampu lalu lintas ya. Kadang-kadang memang antik ya. Ya, lampu merah diserobot ya. Pas ada orang nyerobot lampu merah, dia yang tukang nyerobot marah-marah juga kan? Ya. Oke. Nah, menurut jamaah sekalian, mana yang lebih nikmat? Oke, sebelum ke situ. Kenapa seseorang menyerobot lampu lalu lintas? Kira-kira kenapa? Gampangnya kenapa? Karena tidak sabar ya. Kenapa tidak sabar? Karena tidak mampu menikmati proses. Padahal kalau kita mau jujur, mana yang lebih nikmat dalam hidup ini? Proses atau hasil? Ini pas gini deh, pas makannya atau pas kenyangnya? Berarti apa? Prosesnya apa hasilnya? Proses. Pas BAB-nya atau pas nyebornya? Prosesnya berarti ya. Pas kerjanya atau pas gajiannya? Kalau ini beda nih. Jadi hasil kalau ini mah. Proses ya. Jadi kenikmatan pada proses. Karena dalam proses itu ada ya pelatihan jiwa kita itu di proses itu lebih banyak dibandingkan di hasil. Dua-duanya ada pelatihan. Ada penggugur dosa juga ya. Proses bersyukur itu banyak di prosesnya sebetulnya. Ya, bersabar banyak di proses ya. Di hasil juga banyak. Kalau di hasil lebih banyak bersyukur atau bersabar kalau tidak sesuai keinginan. Khair. Nah, jamaah sekalian, ternyata isi dari proses itu cuma dua. Yang pertama peristiwanya, yang lahiriah, suasananya itu peristiwa. Yang kedua respon. Respon itu suasini. Biar mudah diingat aja, ada suasana, ada suasini. Suasana itu peristiwa. Ya, suasini ini respon kita atas sebuah peristiwa. Nah, mana yang lebih penting, peristiwa atau responnya sebetulnya? Mana yang paling penting, memperbaiki peristiwa atau memperbaiki respon? Respon. Ya. Contoh, si A dan si B jalan bareng. Jalan, tiba-tiba si A kepleset, peristiwanya namanya kepleset, jatuh. Ya. Ketika si A kepleset jatuh, si B mentertawakan responnya. Si A responnya istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira di hadapan Allah mana yang lebih mulia, si A apa si B? Si A. Padahal secara peristiwa yang buruk, peristiwa si A apa si B? Si A. Berarti peristiwa itu tidak menentukan kualitas seseorang di hadapan Tuhan. Kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditentukan dari responnya atas sebuah peristiwa. Bisa dipahami ya? Jadi ini penting kita melatih respon, ya. Penting, ya. Bapak punya anak soleh-soleh nih, solihah-solihah, hafal 30 juz semuanya. Terus bapaknya sombong. Anak gua dong, anak aneh dong. Kemana-mana cerita, hafal 30 juz. Atau bapak punya anak, juz 30 aja nggak hafal. Tapi bapak istighfar tiap hari, ingat itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Semua milikmu Engkau ya Allah. Semua milik Engkau ya Allah. Kira-kira yang pertama apa yang kedua? Yang sombong atau yang istighfar terus yang bagus di hadapan Allah? Bukan peristiwanya menentukan kualitas seseorang di hadapan Allah, tapi apa? Respon dia atas peristiwa tersebut. Tentu saja kalau mau lebih bagus lagi adalah punya anak hafal 30 juz dan bersyukur dan rendah hati, kan begitu? Ya. Insyaallah ya. Tasbih. Subhanallah. Gitu dong. Tepat dulu responnya. Ya. Memperbaiki respon terlebih dahulu. Khair. Ada 4 tipe manusia yang berhubungan dengan kemelekatan antara hasil dan proses tadi. Ya. Jadi dalam proses itu tadi ada peristiwa dan respon. Ya. Oke ya. Nah, peristiwa dan respon itu menentukan hasil. Jadi ada prosesnya, ada hasilnya. Proses ini yang lebih penting, hasil ini akan ngikutin proses ya. Ibarat sholat berjamaah, proses itu imamnya,
Ya, hasil itu makmum sebenarnya. Jadi namanya makmum pasti ngikutin imam. Ya, kecuali makmumnya memang bermasalah, tapi umumnya makmum itu ngikutin imam. Ya, makanya kan pernah ada pertanyaan itu di WA itu pernah ada pertanyaan, sah nggak sholatnya kalau makmumnya pakai peci putih, imamnya peci hitam, katanya gitu. Ternyata jawabannya nggak sah. Loh kok nggak sah? Kan imam harusnya orang, masa peci jadi imam? Yang peci hitam masa jadi imam? Ada hasil, ada proses. Nah jemaah sekalian, ya hasil, proses, duanya saling terkait. Ada hukum sebab akibat. Ya, bahkan sampai ada pepatah mengatakan bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses, katanya begitu ya. Sebagaimana Allah tidak akan pernah mengkhianati hambanya. Maka dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 79 Allah sampaikan semua kebaikan yang datang kepadamu berarti hasilnya itu prosesnya dari Allah. Sedangkan semua keburukan yang datang kepadamu itu prosesnya karena kesalahanmu sendiri. Nah begitu. Polanya orang beriman begitu. Ya, orang beriman itu kalau baik itu dari Allah. Kalau buruk itu karena kesalahan kita. Nah, ini mindset orang beriman begitu ya. Sedangkan kalau mindset secara umum baik dan buruk dari kita kan gitu. Khair. Nah, bagaimana kita meresponnya? Sempit dada atau lapang dada kan gitu. Ya. Sempit dada atau lapang dada. Kita belajar tadi tentang kelapangan dada. Ya. Nah, ada 4 model respon. Yang nomor 1 adalah ini adalah orang yang lapang dada ketika berhasil. Ini yang disebut syukur nikmah, lapang dada ketika berhasil. Kalau nomor 2, lapang dada di saat berproses. Ini cenderung disebut sabar hikmah. Ya. Kalau nomor 3, sempit dada ketika berhasil. Oh Kang Sen, orang berhasil kok sempit dada? Ya, dia sempit dada melihat hasilnya. Ya. Bisa jadi dia juga sempit dada, mungkin dapat yang dia inginkan, tapi dia sombong. Itu juga bagian dari sempit dada. Ingkar nikmah. Kalau nomor 4, ya, sempit dada dalam berproses, mengeluh terus ketika berproses. Ini namanya ingkar hikmah. Maka dia nggak dapat hikmahnya. Padahal kesulitan yang Allah hadirkan di saat berproses itu adalah penggugur dosa sebetulnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam surat Al-Insyirah ya, kita sadar ada kalimat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Maka sungguh bersama. Bersama apa setelah di situ kalimatnya? Ma'al itu artinya bersama apa setelah? Bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah ulang ya, kalau kata Profesor Quraish Shihab itu tafsirnya adalah setidaknya dalam satu kesulitan Allah siapkan 2 kemudahan, begitu. Ya, maka diulang sampai dua kali. Dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan. Nah, jamaah sekalian, rahimakumullah, Kang, tapi kenapa saya nggak merasakan itu? Karena saya pernah ditanya, Kang, saya kok perasaan nggak fa inna ma'al usri yusra? Tapi saya kayaknya inna ma'al usri usra. Sungguh saya ini perasaan habis sulit lagi. Sulit lagi. Kok hidup saya gitu ya, Kang? Ya. Padahal ayatnya berbunyi, ya, fa inna ma'al usri yusra. Kok bisa begitu? Karena ayat tersebut kalau kita lihat runutannya dari atas, ternyata sudah ada kalimat dari Allah, alam nasrah laka sodrok. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu untukmu? Ya. Maka ketika dada lapang, bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Kalau dadanya lapang. Tapi kalau dadanya sempit, wallahu a'lam, bisa jadi bersama kesulitan ada kesulitan lainnya. Ya. Maka penting dada lapang ini untuk bisa menampung ya semua hal sekaligus. Sehingga jika dada lapang, yang sulit akan terasa gampang. Jika dada sempit, yang gampang akan terasa sulit. Saya ulang Pak ya. Jika dada lapang, yang sulit akan terasa gampang.
Jika dada sempit, yang gampang akan terasa sulit. Jadi penting lapang dada untuk merespon sesuatu. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi syukur itu penting dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari ingat ini yang penting kita sedikit upgrade, Pak. Karena hari ini Bapak misalkan begini, saya ingat tetangga saya. Saya tanya, ketika Bapak mengatakan saya ingat tetangga saya, saat itu tetangganya hadir di situ atau di tempat lain? Di tempat lain. Betul ya? Maka ketika kita mengatakan saya ingat Allah, karena sudah terlanjur, arti kata ingat itu berarti yang disebut tidak hadir di sini. Maka kita memaknai kata zikrullah tidak sekedar ingat Allah, tapi apa? Sadar Allah itu hadir. Ya. Jadi kalau kita ingat Allah berarti kita Allah nggak hadir di sini, Allah itu di sana tuh jauh di langit ketujuh bersemayam di atas ars. Lagian memang ada nggak pernyataan dari Allah bahwa ars itu jauh? Nggak ada, itu kan pendapat kita aja kan, asumsi kita. Ya, asumsi kita. Karena Allah itu maha meliputi. Ya. Maka orang yang bersyukur dia pasti akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatan dan syukur rasa terima kasih ini terkait. Yang diingat hal yang positif, rasa syukurnya akan semakin bertambah. Dan tidak ada yang negatif dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan perintah sabar. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ada syukur, ada sabar. Itulah respon. Jadi apapun peristiwanya, respon dengan dua hal ini. Kalau dia baik, direspon dengan syukur. Kalau dia buruk, direspon dengan sabar. Nah, melatih itu. Maka hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Ya. Jadi kita dapat nih, versi Islamnya respon itu apa? Ya dua tadi. Kalau tidak sabar, syukur. Ya. Jadi syukur itu adalah lapang dada menghadapi, merespon peristiwa yang mudah. Sabar itu adalah lapang dada merespon peristiwa yang susah. Khair. Maka kata Nabi, la takdob walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Ya. Ini adalah sebuah respon bersabar, yaitu dengan tidak marah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sedikit saya cerita, ya. Saya punya teman seorang pembicara juga, ya. Beliau sedang punya hajat, tahun ini harus punya 1 M. Ya, untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan baru terkumpul sekitar 400-500 juta. Baru terkumpul sekitar itu. Lalu dia diundang ke sebuah acara untuk mengisi, ya, sebagai pembicara kedua. Ketika dia mengisi di sana, ternyata pembicara utamanya udah datang. Ya. Dan orang datang ke sana hadir rame-rame untuk mendengar dari pembicara utama. Ketika dia sedang mengisi, ya, tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, ada beberapa orang lah mengatakan, turun. Kebayangkan, ya, seorang pembicara, penceramah sedang ceramah disuruh turun. Maka di situ dia bergejolak, ya. Cuman dia karena dia punya mindset, wah, ini bisa jadi bagian dari ujian Allah untuk mencapai impian saya yang 1 M. Maka saya nggak boleh marah. Akhirnya dia bersabar, dia turun, nggak marah. Masya Allah, tabarakallah, ya. Tahun itu dia tercapai 1 M. Ya. Kalau dalam hadis ini disebutkan la takdob walakal jannah,
karena impian orang beriman adalah surga, mungkin dalam bahasa realitas dia saat itu, la takdob walakal 1M. Paham ya? Ya. Jangan marah, maka dapat 1 miliar. Maka penting di sini kita belajar bersabar dan belajar punya tujuan. Baik tujuan yang jangka panjang yaitu jannah, ya, lebih panjang lagi berjumpa dengan Allah di surga, kan gitu, atau tujuan yang sifatnya tahunan, tahun ini saya targetnya apa dan sebagainya. Jadi kita bisa bersabar karena kita mengingat tujuan kita itu. Oh, ini bagian dari proses yang sedang Allah tetapkan untuk saya agar saya sampai kepada tujuan, ya. Maka ketika rencana kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka itu tanda-tanda Allah sedang menjalankan rencananya untuk kebaikan kita. Khair. Ya. Nah, jadi namanya akhlak itu, 2 itu kuncinya, sabar dan syukur, direspon. Itu akhlak. Maka orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Imam Al-Ghazali mendefinisikan apa itu akhlak. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dengan kokoh di dalam jiwa manusia, yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, tindakan dengan gampang dan mudah tanpa membutuhkan pemikiran pertimbangan. Jadi otomatis. Jadi akhlak itu respon pertama yang sifatnya otomatis, yang gampang, nggak dipikirin dulu, ya, nggak dirasa-rasain dulu. Kenapa? Sudah akhlak, sudah terbentuk. Ya, maka ketika dengar hujan, ya langsung akhlaknya, ya, ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu berarti dia sudah terbentuk itu tuh akhlaknya seperti itu. Ya, khair. Ya. Jadi apapun peristiwanya, jika selalu direspon dengan sabar, hikmah, dan syukur nikmah, maka kesulitan bukanlah masalah. Sulit sih, tapi bukan masalah. Bahkan kalau peristiwanya enak, peristiwa nyaman, tapi nggak direspon dengan syukur nikmah, yang mudah bisa jadi masalah. Gambarnya begini, jamaah sekalian rahimakumullah, kesulitan dan kemudahan adalah pasti dalam sebuah peristiwa. Coba cek deh, boleh dicek sekarang juga, apapun peristiwanya pasti isinya sulit dan mudah. Contoh, ini jamaah sedang dengar talim, ya, sulitnya apa? Mungkin sulitnya ada yang kesemutan, mungkin sulitnya ada yang nahan ngantuk, ya, mungkin itu kesulitan. Tapi kemudahannya apa? Dapat ilmu. Jamaah dulu ada yang suka main futsal. Main futsal itu sulit apa mudah? Ya, ada sulitnya, ada mudahnya. Badminton sama, ada sulitnya, ada mudahnya. Sholat berjamaah subuh ke masjid, ada sulitnya, ada mudahnya. Ya. Apapun peristiwanya, ada sulitnya, ada mudahnya. Sehingga sebenarnya peristiwa apapun itu sifatnya netral. Responlah yang menyebabkan sebuah peristiwa menjadi masalah atau solusi, menjadi pahala atau dosa. Dari respon kita. Jika respon kita mampu bersabar dan ikhlas atas peristiwa yang sulit, maka solusi akan hadir. Tapi jika respon kita kecewa dan marah atas peristiwa yang menyulitkan, masalah yang hadir. Jika respon kita mampu bersyukur dan ikhlas atas peristiwa yang mudah, solusi pasti hadir. Tapi jika respon kita sombong dan bersenang-senang berlebihan atas peristiwa yang mudah, maka masalah yang akan hadir. Ya. Jadi respon ini penting, ya. Maka dalam proses takdir itu, ya, isinya kan cuma 2, ya. Takdir itu isinya kalau nggak peristiwa, suasana, respon apa Pak? Suasini, ya. Kalau nggak suasana ya suasini, kalau nggak peristiwa, respon. Dan peristiwa itu pasti isinya 2, apapun peristiwanya. Punya anak soleh, punya anak kurang soleh, ya sama, ada sulitnya, ada mudahnya. Ya. Semua ada sulit. Jadi orang kaya, jadi orang biasa, sama, ada sulitnya, ada mudahnya. Yang penting respon kita. Apapun peristiwanya, mau sulit atau mudah, kalau responnya benar, jadi solusi. Apapun peristiwanya, sulit atau mudah, kalau responnya salah, jadi masalah. Jadi kuncinya di respon sini, bukan di sini. Dan manusia seringkali terjebak dengan peristiwa.
harusnya respon. Khair. Saya buat rumus matematikanya, Pak, biar lebih mudah diingat. P peristiwa, oke ya. P adalah peristiwa. R respon lahiriah, action. RB respon batiniah, tenang. H adalah hasil. Jadi hasil akhir ini tergantung dari peristiwa yang sudah terjadi. Respon lahiriah, respon batiniah sama dengan hasil. P peristiwa yang sudah terjadi, RL respon lahiriah, action. RB respon batiniah, peace, tenang. H hasil, peristiwa yang akan terjadi dapat berupa masalah atau solusi. Pertanyaan saya, apakah peristiwa bisa diubah yang sudah terjadi, Pak? Nggak bisa, karena sudah terjadi. Karena peristiwanya nggak bisa diubah, rumusnya kan jadi sederhana. Respon lahiriah tambah respon batiniah sama dengan hasil. Bahasa lainnya apa? RL tambah RB itu respon, berarti sebetulnya respon sama dengan hasil. Jadi hasil-hasil yang kita impikan itu tergantung dari respon kita. Sedangkan manusia banyak yang terjebak dengan suasana, lupa membenarkan suasini. Banyak yang terjebak dengan kisah, lupa membenahi resah. Kita terjebak sama kisah, padahal yang penting kita benahi adalah resahnya, bukan kisahnya. Kisah akan ikut. Maka kemarin kan ada materi, biarkan mengalir apa adanya. Kisah mah ngikutin, ya. Bapak lihat layar di sini ya, ada tulisan P ya. P-nya Kang Zen, saya pengen mengganti P-nya dengan B. Gak yang di situnya yang dibetulin, betul ya? Bukan di proyeksinya. Ya, tapi yang dibetulkan di dalam laptopnya. Kan begitu. Jadi bukan suasananya, bukan kisahnya, tapi resahnya. Bukan suasananya tapi suasininya ya. Respon sama dengan hasil. Nah, sekarang ada 4 tipe manusia dalam merespon berbagai peristiwa. Ya, sabar syukurnya kita kita perdalam lagi. Ya. Ada yang peace tadi, ya, respon lahiriahnya peace, batiniah peace. Kebalikan peace apa, Pak? No peace, nah gitu aja ya. Ya, gampang biar gampang ya. Nah, ada yang no action, berarti ada yang action. Ini respon. Karena kan peristiwanya udah kita singkirkan nih, nggak pengaruh ya. Peristiwanya nggak ngaruh. Berarti yang pengaruh respon lahiriah dan respon batiniah ya. Respon batiniah tadi namanya peace, respon lahiriah itu action. Oke ya. Nah, peace kebalikannya no peace, action kebalikannya no action. Oke. Maka respon pertama ya, ada yang namanya no peace, no action. Ini disebut respon reaktif. Contoh ya. Ini dari tadi bawa-bawa terus, sekarang ibu-ibu deh contohnya. Kan ibu-ibu ada yang hadir tuh ya. Ibu-ibu misalkan pengajian ya, pergi pengajian atau arisan ya, jam 9, rumah udah dirapin tuh Bu. Pak ya, udah dirapihin. Nah, pulang dari pengajian jam 11. Tiba-tiba rumah acak-acakan. Kebetulan punya cucu yang masih kecil tuh. Ya, pergi udah rapi, pulang acak-acakan. Maka yang responnya reaktif, no peace no action, marah-marah. Gimana sih nih? Nenek atau apa bilangnya nenek ya? Nggak enak bilangnya nenek, bilangnya apa di sini biasanya? Biar kelihatan muda ya. Apa eyang ya? Eyang kan, eyang itu lebih muda, ada yangnya. Yang itu kan muda ya. Bahasa Inggris ya. Ya. Eyang udah rapihin ini. Ini pasti ini cucu eyang yang nakal ini. Bikin kesel aja, misal gitu. Itu no peace, marah-marah, no action, nggak dirapin. Namanya reaktif. Kalau nomor 2, no peace tapi action. Ya. Ini eyang sudah rapihin nih, sekarang acak-acakan, aduh eyang jadi harus rapihin lagi. Astagfirullahaladzim, aduh ya Allah. Nah, sambil marah-marah, sambil istighfar marah-marah, sambil dirapihin. Nah itu no peace tapi action. Ya. Kalau nomor 3, no action tapi peace. Peace tapi no action. Ya, qadarullah wa masya'a fa'ala. Beginilah kalau punya cucu masih 5 tahun, wajar kalau acak-acakan. Ya Allah, semoga cucu saya menjadi cucu yang semakin solihah. Ya Allah, saya ikhlas, saya sabar. Tapi nggak dirapihin. Ya. Nah, tetap acak-acakan, tapi peace. Ya, ini namanya respon pasif. Ya. Nah, yang paling bagus nomor berapa? 4. Peace and action. Respon proaktif namanya gitu. Nah, proaktif ya. Alhamdulillah. Ya Allah, saya punya kesempatan lagi untuk dapat pahala dari Engkau.
perhatianmu, terima kasih, sambil diberesin. Cucunya datang, yang udah pulang, sini sini, cucu yang solihah, yang sayang, yuk bantuin yang beres-beres. Enggak yang cucu aku mau main lagi ya. Oh ya udah, main aja ya. Ini rata-rata di sini mah ibu-ibunya kayak gitu ya, solihah semua di sini. Istrinya pada gitu Pak? Rata-rata istri Bapak yang mana Pak? 1, 2, 3, 4 Pak? 4 Pak ya? Alhamdulillah ya, responnya proaktif ya. Bapak-bapak rata-rata nomor 3 biasanya soalnya. Bapak-bapak tuh rata-rata nomor 3 ya. Tenang tapi no action, biar aja. Nanti biar istri yang beresin ya. Oke ya. Jadi respon adalah kunci keberhasilan menghadapi berbagai ujian hidup, apapun bentuk peristiwanya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi orang Islam ya, respon bagi orang non Muslim juga itu mempengaruhi kualitas hidup mereka. Cuman mereka tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini Bernie Ecclestone ya. Dia adalah pendiri dan CEO dari Formula One ya. Dia suatu saat pulang kerja, dia pakai jam mereknya Hublot. Ya, ini jamnya ya. Dulu harganya masih 4 miliar. Sekarang saya cek harganya sudah 70 miliaran ya. 70 miliaran. Dulu masih 4 miliar waktu iklan dia ini ya. Hublot ya, 4 miliar ya. Gaji bapak-bapak di sini 1 bulan lah. Amin Pak ya. Ini ragu-ragu aminnya ya. Nah, ketika dia pulang ya, ternyata ada penjamret, orang jahat yang tertarik sama jam tersebut, diambil jamnya, ditahan dong, jam mahal ya, dipertahankan, akhirnya mukanya bonyok begitu. Jamnya diambil, mukanya bonyok ya. Setelah mukanya bonyok, penjahatnya pergi ya. Saat itu ya, dia mungkin merenung sejenak, lalu dia meresponnya dengan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Biasanya Pak, kalau muka bonyok responnya kemana Pak? Ke rumah sakit. Kalau di jambret responnya kemana? Polisi. Biasanya kan respon umumnya itu, kalau nggak ke rumah sakit, ke polisi. Dia tidak melakukan itu, tapi respon yang dia lakukan adalah ada orang lewat dipanggil. Sini tolong bantu saya. Bantu apa? Bantu apa Pak? Tolong foto saya. Ya. Ini respon yang langka. Jadi pas muka bonyok minta difoto. Jadi ini bonyoknya muka asli nih. Asli ya, bukan rekayasa. Difoto ya, ketika difoto dia berterima kasih. Foto ini dikirim ke CEO-nya Hublot. Dikirim ya. Dan ada tulisan di bawahnya, see what people will do for Hublot. Lihat apa yang orang lakukan untuk mendapatkan jam Hublot. Dan di sana CEO-nya Hublot langsung terinspirasi menelepon si Bernie boleh nggak foto kamu dengan kata-kata yang kau tulis di bawah ini menjadi bahan iklan Hublot berikutnya? Oh boleh. Ya. Dan ternyata setelah itu ya, penjualan Hublot meningkat tajam. Ya. Dan sekarang sampai harganya 70 miliaran. Ya. Nanti ceklah yang terbaru berapa, walau alam. Ya saya cek sekitar tahun lalu udah sampai 70 miliar. Ya. Nah di sini kita melihat peristiwanya buruk, tapi kalau responnya proaktif, nah gitu. Ya, responnya proaktif, responnya baik, ya, peace and action. Ternyata hasilnya baik. Di sini semakin menekankan bahwa R sama dengan H, respon sama dengan hasil. Gampang ya kalau kita ternyata kok hari ini hasil yang saya dapatkan nggak sesuai dengan keinginan saya, berarti yang bermasalah respon kita terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Ya. Ini saya sampai jam berapa? Sekarang jam berapa ininya, apa syuruknya? Lima menit lagi? Ya, oke ya. Saya lanjutkan dulu ya. Jadikanlah respon sebagai pemimpin bagi setiap peristiwa. Mau musibah, mau anugerah, leadernya itu respon. Ya, respon. Ingat sekali lagi, kualitas seseorang tidak dilihat dari peristiwanya, tapi dari apa? Responnya. Ya. So, apapun peristiwa dan ujiannya, responnya adalah apa? Ya, apa kunci solusinya adalah responnya.
ya. Responlah kunci solusinya. Ya. Oke. Nah, mana yang lebih sering kita lakukan hari ini ketika ada masalah ujian? Ini pernah saya sampaikan, tanya di sini ya. Masalah selesai barulah berlapang dada atau berlapang dada barulah masalah selesai? Nah, di sini berarti kita sudah belajar. Berarti yang bagus jawabannya nomor 1 atau nomor 2, Pak? 2. Respon dulu. Ya, karena kebanyakan orang pengennya masalah selesai dulu baru lapang dada. Ya, nomor 1 ini tipe orang beraman, nomor 2 tipe orang beriman. Ya, lapang dada dulu. Maka Nabi Musa juga doanya apa? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Ya Allah, ya Rob, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusanku. Jadi lapang dada dulu, baru urusan mudah. Ya. Jadi mencari jalan keluar atau mencari jalan ke dalam yang penting? Ke dalam dulu kita cari. Ya, bukan yang di luar. Yang bermasalah itu bukan di luar, yang di dalam. Ya, oke. Ya. Jadi terlalu banyak informasi yang membebani jiwa ini akan merusak kemampuan merespon. Jadi biar lapang dada gimana? Kurangi informasi. Kecuali informasi itu ingin diolah jadi ilmu, silahkan. Ya. Tapi kalau nggak ada niat ya untuk mengolah informasi jadi ilmu, ya, melihat sesuatu, menonton sesuatu sekedar cuman fun, just for fun, hanya senang-senang, kurangi. Karena efeknya pasti mager. Karena nambah informasi, nambah beban jiwa kita. Nambah berat, ya. Oke, ya. Maka orang yang kehilangan kemampuan merespon, ya, nanti dia tidak punya tanggung jawab. Kemampuan itu ability, respon itu respon. Maka kemampuan merespon disebut apa? Responsibility. Ya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu ya orang yang bisa bersabar dan bersyukur itu. Itulah orang yang bertanggung jawab. Ya, orang yang proaktif dalam menghadapi berbagai peristiwa. Itu orang bertanggung jawab, responsibility, punya ability, kemampuan untuk merespon. Ya. Maka supaya bertanggung jawab, ubahlah informasi menjadi ilmu, ubahlah ilmu menjadi amal, dan ubahlah amal menjadi ikhlas. Ya, kata tadi saya sampaikan banyak yang melihat, sedikit yang mendengar, banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan, banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti, banyak yang mengerti, sedikit yang berani mengambil keputusan, banyak yang mengambil keputusan, sedikit yang mengamalkan, banyak yang mengamalkan, sedikit yang istiqomah, banyak yang istiqomah, sedikit yang ikhlas. Harus sampai ikhlas, supaya ringan, ya, supaya ringan. Ya, jadi dada lapang adalah cerminan dari surga yang luas. Sedangkan dada sempit adalah cerminan neraka yang sempit dan desak-desakan. Jadi kalau kita memang targetnya pengen masuk surga, dan surga itu adalah luas, maka dada kita harus lapang. Jangan sampai targetnya mau surga tapi dada kita sempit. Dalam hukum law of attraction, hukum tarik-menarik, yang sama akan menarik yang sama. Maka surga yang lapang akan menarik dada yang lapang. Neraka yang sempit akan menarik dada yang sempit, ya. Ini gambaran surga, ya. Jadi gambaran surga kita lihat aja di sini, ya. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang apa? Luasnya seluas langit dan bumi. Jadi dada lapang ini adalah latihan kita masuk surga sebetulnya. Ya. Kalau gambaran neraka Allah sampaikan, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Ini rombongan besar yang berdesak-desakan selama bersama kamu di neraka. Jadi jelas ini ya, surga dan neraka. Ya, surga itu lapang, neraka itu sempit. Ya, dan itu bisa dirasakan juga ya versi surga dan neraka di dunia ini. Contoh, jamaah sekalian perutnya lapar, ya perutnya lapar, terus makan, ya makan misalkan sepiring, ya maka terasa surga karena masih ada luas, masih ada ruangan di lambung kan gitu. Tapi kalau makannya 3 piring, lambungnya berdesak-desakan nggak? Rasanya surga apa neraka gitu? Nah itu rasa neraka ya. Jadi yang makannya berdesak-desakan lambungnya ini hati-hati ya. Tuh. Jadi Allah sudah gambarkan juga,
Kamu targetnya surga, lapang dada, targetnya neraka, sempit dada, ya. Akhir ya. Maka lapangkan dada dengan cara mengolah dan mengurai semua informasi dan kenangan menjadi ilmu dan hikmah. Ya. Insyaallah tabarakallah. Khair ya. Sudah syuruk ya? Ya, baik ya. Demikian sementara bisa saya sampaikan. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa memiliki respon yang sabar dan syukur, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang proaktif dalam menghadapi berbagai peristiwa yang Allah takdirkan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup jelas ya. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.